Tenang, saudara-saudara kita. Hujan deras banget di luar. Halo kawan bergerak, kita berjumpa lagi dalam podcast Cerita dari Lapangan bersama saya Trijoko Heriadi, pemimpin redaksi Kawan Bergerak. Saat ini ditemani oleh dua jurnalis foto andalan kita bersama. Ada Pak Prima Mulia dan ada Firlia Putri Cantika. Secara khusus hari ini kita akan ngobrolin tentang proyek strategis nasional PSN. Karena Bandung Bergerak menerbitkan cukup banyak, kalau nggak boleh dibilang banyak gitu ya, artikel tentang PSN di Jawa Barat. Karena Jawa Barat kita tahu merupakan provinsi dengan jumlah PSN yang terbanyak di Indonesia. Nah, artikel-artikel itu bukan hanya tulisan, tapi ada juga cerita-cerita foto yang sangat kuat yang terbit di Bandung Bergerak dalam 2 tahun terakhir, mulai dari proyek kereta cepat sampai proyek PLTU. Nah, kita akan ngobrol dengan dua orang di balik beberapa cerita foto yang terbit di Bandung Bergerak. Sore Pak Prim. Ya, sore. Tegang banget ya. Dia Pak. Kayak di interogasi ya. Jarang-jarang nih di moderatori Pemret. Moderatornya Pemret. Pak Prim, bisa diceritakan lokasi-lokasi PSN yang didatengin oleh Pak Prima? Buat lokasi pertama itu waktu itu ngerjain PLTA Upper Cisokan. Ya, Itu Bandung Barat ya. Bandung Barat. Ya. Sebenarnya lokasinya dia benar-benar di perbatasan Bandung Barat sama Cianjur. Pertama kali bersentuhan sama lokasi itu 2017 atau 2018, gubernurnya masih Aher. Ya. Jadi dulu datang ke sana masih masih banyak hutan belantara sama gunung-gunung yang dibelah ya, udah mulai gunung dibelah. Akses jalan masih setengahnya masih sangat buruk. Itu sampai pertama kali sampai sana, bayangan tuh udah ada konstruksi atau apapun, ternyata belum ada, masih hutan-hutan yang baru dibuka aja. Dan perhutani ya. Ya. Setelah dari situ udah nggak dengar lagi ada kelanjutannya gimana, tapi itu udah tanggung kebuka ya semua, sudah tanggung kebuka areanya. Barulah setelah tahun 2024 ya, tahun 2024 pikiran pengen lihat lagi ke sana setelah ada bedol desa itu. Ya, Dari yang harus pindah. Kampung Lembu Sawah pindah ke sekitar 1 kilo 2 kilometer lah ke arah yang lebih tinggi. Kalau dipikir-pikir, loh, jeda waktunya tuh taruhlah kalau 2018 saya pertama ke sana, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahun baru ada rame-rame di bedol desa, berarti kan ini kayaknya baru mulai diseriusin lagi, makanya ke sana lagi. Dan setelah sampai ke sana ya kondisi jalan sekarang udah mulus sampai ke area proyek, sampai ke area dam itu udah mulus. Cuma yang jadi masalah itu kan pelunasan konflik lahan antara warga dengan pemerintah, sama masalah-masalah pelunasannya itu sebagian masih belum beres ternyata. Jadi kalau gitu ke sana pengen ngangkat ininya sih, seperti apa sih mereka setelah nanti si kampungnya itu, desanya itu mereka dipindahin, direlokasi, terus di tempat barunya mereka gimana, terus di tempat lamanya kayak apa, itu lebih
pengen angkat itunya sih. Lewat visual ya, cerita foto ya. Lewat foto. Ya, aku datang ke daerah situ tuh 2014 waktu itu ke sekolahnya, Impres waktu itu. Ke sawah karena bikin liputan pendidikan tapi Jawa itu, jadi sampai dianterin sama guru honorernya dari Jalan Raya Rongga itu masuk kan gitu ke hutan-hutan. Waktu itu masih selentingan itu masih selentingan. Iya. Ya. Fir, PSN pertamamu Fir, apa Fir? Oh, Sebelum nanti Pak Prima akan cerita tentang Pantura tuh ya. oke. PSN pertama berarti kereta cepat di aku mampir ke Kampung Pasir Salam, Purwakarta. Iya di sana itu tuh sebenarnya dikasih tahu kan sama kawan Kang Bambang dari Pikiran Rakyat untuk main ke sana karena di sana itu warga di sana itu punya sawah, tapi sawahnya itu disewa sama pihak KCIC untuk jadi tempat pembuangan bahan bangunan yang sudah tidak dipakai. Gitu. Jadi pembuangan berangkalnya itu ke sawah-sawah di sana. Tapi tapi kan yang dibuang itu semen yang basah, terus kondisi di tahun 2023 ketika aku kesana itu sudah mengering kondisi sawahnya dan sawahnya sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak bisa dipakai, ya hilang sudah mata pencaharian di sana. Dan nggak balik ya, sawahnya nggak balik lagi, nggak bisa digunakan lagi maksudnya. Iya betul. Dan sewanya itu cuman per meternya itu Rp50.000 hanya untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi kan ini udah lebih dari 5 tahun ya. Dan itu desa di Purwakarta atau? Purwakarta. Kamu juga bikin Tegaluar ya kalau salah? Tegaluar ya. Apa yang disoroti di Tegaluar tuh? Di Tegaluar juga sebenarnya jadi di situ ada kampung Babakan Sayang namanya. Di situ juga masih dibicarakan kalau misalnya kampung Babakan Sayang ini juga akan tergusur. Kenapa? Karena memang fasilitas di stasiun Tegaluar ini tuh masih kurang. Kalau misalnya secara area parkir juga masih kurang. Kalau misalnya KCIC serius ya untuk membangun infrastruktur ini, tapi area parkirnya itu masih kurang banget gitu. Dan kebanyakan, jadi ada satu hari di mana aku kesana itu ketika Wapres saat itu Ma'ruf Amin kesana, itu mobil-mobil itu parkir di pinggir jalan dan ya jadi kesulitan gitu warga untuk akses di sana. Ya. Sebelum ke Pantura sekalian, satu lagi proyekmu itu kan di Bandung Barat juga ya? Iya. Cirata ya. Yang bisa diceritakan sekilas yang terjadi di Cirata supaya kita fokus dulu nih Bandung Raya yang di sini. Oke. Kalau di Cirata itu kan kalau misalnya dari Bandung 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam lah ya ke sana. Aku ke Dermaga Gandasoli. Itu mepet dikit sama Purwakarta, tapi masih area Bandung Barat. Nah, di sana itu kan banyak keramba jaring apung ya. Walaupun misalnya memang sudah dilarang lah ya keramba jaring apung ini untuk ada di Cirata. Itu cuman kan tidak bisa dipungkiri kalau itu juga jadi mata pencaharian di warga sana. Yang terjadi ketika pemasangan panel surya itu dengan 13 apa penyebutannya ya itu. Pokoknya besarannya itu sampai ratusan hektar panel suryanya. Dampaknya adalah beberapa keramba jaring apung itu ada yang tergusur, ada yang hasil ikannya juga diambil tanpa ada biaya ganti rugi, tapi yang diangkat adalah kekhawatiran dari nelayan yang di Dermaga Gandasoli itu yang akan tergusur juga karena nantinya ada wacana kalau panel surya itu akan diperluas lagi. Ya. Pak Prim, di Bandung Raya ini kan masih lumayan deket ya, motoran kan kalian berdua ya? Iya. Naik motor ya. Akses meliput itu gimana? Relatif bisa gitu ditembus gitu, atau tetap harus jauh-jauh hari nyiapin, tetap harus nggak datang sekali gitu, tetap harus kayak gitu? Aku datang 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali. Ke yang
Percisokan. Ya, Cisokan. Dulu mungkin waktu masih yang jalannya masih jelek, perlu waktu 3 sampai 4 jam Dari kota. dari kota. Kalau sekarang kayaknya 2 jaman lah, 2 jaman. Daerah mana? Ciampelas, Batu Jajar itu udah lumayan ya, udah di Udah beton. Udah. Kalau sampai sekarang kan Sampai sana proyek, juga ya. sampai proyek. Jadi yang sebenarnya yang menarik itu di situ, selain manusia itu satuannya. Jadi di sana ada kayak cagar alam gitu kan udah dibelah nih. Ya, hutan-hutan sana sini udah banyak yang dibakar. Kan 700 hektar lebih ya. Gunung hutan yang harus alih fungsi semua. Jadi lahan-lahan pendukung buat PLTA itu. Karena dia kan damnya ada 2, Ya. di atas dan di bawah. Itu buat masalah manusianya, dari kampung Lembur Sawah mereka bedol desa ke kampung Babakan Bandung, masih di satu desa. Dia lebih tinggi posisinya dan lebih aman lah. Lebih ke perbatasan dengan Cianjur. Cuma di awal-awal mereka bilang katanya air jadi masalah, karena Lembur Sawah itu kan airnya Limbah. subur banget ya di daerah lembah itu. Begitu yang udah di daerah di atas itu mereka sempat kesulitan air, terus PLN sempat menyumbang juga sumur bor, terus akhirnya keluarga swadaya juga sumur bor, jadi ada beberapa titik. Mungkin masalah air sekarang kalau kemarau aja mungkin agak bermasalah. Yang jadi masalah lain lagi, Lembur Sawah itu masih separuhnya itu masih dihuni sama warga. Karena posisi tanah mereka ada di patok perbatasan, persisnya perbatasan dengan area proyek. Kalau saya konfirmasi ke pihak PLN-nya, itu mereka nggak akan mengganggu karena memang di luar wilayah, tapi benar-benar di perbatasan. Jadi dengan kata lain mungkin PLN sih pengennya mereka sadar sendiri, nerima ganti rugi, pindah gitu ya. Tapi orang yang di sana nggak, mereka tetap bertahan, sebagian masih bertahan. Tapi minta mereka ngomong cerita itu kemarin relatif lancar, relatif warga terutama ya. Pak? Warga nggak masalah. Nggak masalah ya. Mereka memang pengen cerita ya, pengen bercerita, pengen didengerin, pengen ini. Ya. Tenang, saudara-saudara, kita hujan deras banget di luar. Tapi konfirmasinya mungkin yang berat, yang agak butuh waktu konfirmasinya. Konfirmasi butuh waktu. Kalau dengan pihak desa nggak ditanggapin. Lagi pihak desa. Sulit lah. Pihak desa mungkin lebih pro ke pembebasan lahan ya. Iya. Karena ternyata di situ banyak manipulasi juga kan, kemarin juga masih ada demo lagi kan di PLN. Iya, kemarin ke PLN di Bandung ya. Terus satu lagi yang mereka lupa, satwa liarnya kan mereka di situ masuk ke keanekaragaman hayati tinggi. Jadi di situ banyak satwa endemik, banyak sekali. Kayak apa, Pak Brin? Surili, oa, terus renggiling, sama apa satu lagi slow loris itu apa? Hah? Yang kayak kukang. Sulat. Slow loris kukang, orang Jawa. Macan nggak ada ya? Macan ada. Macan ada. Serius? Aku tuh lagi ke sana nggak nemu macan sih, tapi aku lihat lingsang. Lingsang itu pindah dari area kebun yang di bawah ke bagian atas ke arah saluran air itu, ke arah sungai. Masalahnya yang jadi masalah itu itu kan memang banyak billboard sama papan petunjuk hati-hati satwa liar, tempat perlintasan satwa liar itu memang udah dipantau ya. Di situ mereka pasti nyebrang di situ. Iya. Terus aku tanya sama warga juga, mereka masih sering lihat nggak sih binatang liar? Dulu di kampung Lembur Sawah masih banyak kancil. Masih banyak kancil yang Langka itu. masuk ke kampung. Sekarang udah nggak ada. Setelah proyek itu udah mulai jadi. Terus
dan warga juga sering pindahin terenggiling tiba-tiba nyebrang, terus karena lihat ada manusia langsung ngegulung. Itu kan kalau sama pedagang satwa liar kan gampang aja diambil. Kalau mereka itu dibawa dipindahin lagi ke hutan yang mungkin mereka mau tuju, dipindahin ke hutan situ sekitar situ lah, dipindahin gitu. Jadi intinya nggak cukup dengan billboard perlintasan satwa, terus apa yang udah pasti terjadi kan itu terfragmentasi ya. Habitat mereka akhirnya jadi kotak kecil. Kita nggak tahu kedepannya mereka bakal punah di situ atau enggak. Rentan konflik ya? Ya. Melintas jalan kelindas kayak gitu kan. Atau nggak bisa keluar dari area di sini, atau sumber makanan yang nggak ada kepisah. Iya. Itu yang belum kita tahu kedepannya kayak. Oke. Tapi lucu Pak Prim, ketemunya satwa, aku ketemunya tentara Pak. Gimana Fir, cerita Fir kalau di akses gimana memotret tuh di 2 PSN ini? Akses kalau di Tegaluar emang jalannya udah bagus kan ya. Yang jauh yang itu yang di Kampung Pasir Salambu itu yang emang agak challenging ya. Ketika pengendara perempuan kan sering dapat sindiran ya, mau belok kanan, sen kiri gitu kan. Ini juga ketika ke Kampung Pasir Salam itu lebarnya itu cuman bisa, sebenarnya amannya itu 1 motor, cuman pernah tuh papasan sama motor lain kayak nyaris jatuh ke sawah tapi aman. Itu butuh kayak 200 meter untuk nelusurin jalan itu, tapi aman gitu. Cuman itu baik-baik aja, tapi pernah waktu pas pertama kali masih survei itu kan, aku beberapa kali ke Purwakarta, 4 atau 5 kali lah ke sana. Pertama kali ke sana itu pakai Google Maps-nya bikin nyasar ke kantor KCIC. Jadi kita udah masuk kandang. Untung pegawainya nggak ngeh gitu kan, cuman ya udah biasa aja, emang perempuan nggak bisa nyetir motor gitu kan kelihatannya. Udah itu cerita lucu yang pertama. Terus udah sih sisanya tuh menemukan banyak pamflet yang dengan berbahasa Cina kalau di KCIC. Terus kalau di Tegaluar tuh aku ditegur sama pas pampres karena waktu itu ada kami ini ya lagi ngapain, ini bangunan stasiunnya bagus. Aku beneran ngibul gitu loh Pak Bro. Terus itu emang kurang riset aja ya hari itu, ternyata ada Pak Maruf Amin. Terus di momen selanjutnya di Tegaluar juga karena belum sarapan, makanlah kita di warteg. Memang lagi ada tentara ya, cuman ya udah gitu. Terus pas lagi makan tiba-tiba bapak tentaranya nyamperin, mau kemana? Terus kan bingung ya, nggak kemana-mana soalnya, ya udah bilangnya mau pulang ke Jakarta. Oh iya, kuliah di mana? Menyebutkanlah kampus terdekat di daerah situ. Oh gitu loh. Jadi ketemu juga sama ormas yang loreng-oren itu. Gitu. Jadi Aman lah ya tapi ya. Aman. Itu TNI ya. Oh, dia ketemu TNI, kalau di sana Brimo. Oh. Persiapan itu Brimo, dari mulai Cimarel gerbangnya Brimo, tapi karena mungkin itu lalu lintas warga itu nggak ada. Justru Brimo itu adanya di gerbang mau masuk ke Lembur Sawah sama mau ke Lower Dam. Itu aku nggak boleh masuk. Emang dijagain. Udah biarpun udah ngantongin izin ya, dia perlu surat. Ada nggak suratnya dari KLR? Ini Pak dari manajernya, dia Pak. Saya nggak akan menghalangi kalau ada suratnya. Waduh, janjiannya gimana? Ya rumah saya janjian mau ke sini, tapi kan di sana nggak ada sinyal kan? Aku tuh lupa, di situ lupa bener. Pas sampai gimana menghubungi humasnya? Humas itu katanya udah standby, tapi ya nggak tahu lah. Mereka nggak tahu pinter-pinternya mereka gitu. Apa manfaatin di situ nggak ada sinyal. Jadi ya udah. Pak, saya nggak boleh masuk ke sana. Kalau masuk kampung boleh. Masuk wilayah lain boleh, asal jangan area Lower Dam. Nanti saya yang kena. Oh, itu ininya ya. Nah, jadi aku cari lokasi buat motret ke arah proyek yang paling jelas itu yang dari kampung yang relokasi itu ya.
Oke, jauh dikit sekarang. Kalau Pantura gimana Pak? Ada yang bisa diceritain dari Pantura, Indramayu Cirebon? Kan bolak-balik ke sana tuh semua. Iya. Motoran juga ya? Enggak, Oh, naik apa? pakai mobil ke sana. Oh, syukurlah. Syukurlah. Kirain masih kayak zaman muda naik motor. Kalau aku di Waruduhur. Apa ceritanya Pak? Kesana, Pak? Pertama itu ke Indramayu dulu ya. Warudur ya? Enggak, Warudur ke Cirebon. Mekarsari di Iya. Pulau Kuntul. Ya. Patrol. Pertama ke sana, udah deh ini 2 hari harus selesai. 2 hari harus selesai. Jadi sehari pertama ngobrol dengan semua sambil nyari gambar. Hari kedua nyari gambar sambil ngobrol juga. Jadi yang pertama dibalik. Dibalik. Yang pertama ngobrol dulu sambil nyari gambar. Yang kedua, Proporsinya dibalik. ya, yang kedua nyari gambar sambil ngobrol. Sempet ke sana tuh, aduh, ini setengah jam dari kota Indramayu itu setengah jam. Dia lebih ke arah mau ke perbatasan Subang. Aku bingung nyari nginepnya di mana. Pas sampai sana, oh kayaknya ini yang paling dekat. Ini sekitar 15 menit dari patrol, dari PLTU itu ada hotel. Cobalah ke sana. Udah lewat, tapi dibuka dulu nih hotelnya, namanya ini pas lihat gambarnya ini apa perempuan yang lagi nyanyi di karaoke itu, wah nggak jadi, nggak bener. Ayo udah deh, liputan dulu di situ, ketemu sama pagi-pagi sampai sana, ketemu sama warga, sama tokoh-tokoh masyarakatnya, dari informasi dari mereka, terus keliling-keliling kampung, ke pantainya juga sambil nyari. Aku pertama kali ketemu warga Indramayu yang terdampak PLTU itu waktu lagi mereka menang di pengadilan ya, di PT UN. Iya. Ada ibu siapa aku lupa kan namanya. Lihat di BB aja deh, ada di situ ceritanya sama ibu Rasmini kalau nggak salah namanya, Ibu Ramini. Aku kasihin fotonya, Bu kenal sama ini nggak? Mereka lagi di sawah. Oh itu Ibu Ramini itu rumahnya di Pulau Kuntul. Datang aja ke sana, oke, ya. Ya. Besok aja lah, aku ketemunya sana besok. Yang gendong anak itu ya waktu pas pengadilan tuh ya. Jadi akhirnya ketemunya sama ada namanya dipanggilnya Mas Tekor. Dia memang koordinator dari yang Jatayu ya. Jatayu. Jaringan tanpa asap Indramayu itu. Masih belum terlalu kesana tuh masih belum terlalu kelihatan dampak langsungnya apa. Jadi yang bisa dilihat dari awal tuh di sana udah nggak ada rebon, yang tadinya daerah penghasil rebon ya, di sana nggak ada rebon. Dan aku pengen tahu dari warga tuh setelah rebon hilang, begitu PLTU berdiri, beberapa tahun kemudian rebon hilang, mereka apa gitu? Untuk kan tetap harus inilah, karena mereka tetap bertahan di situ dan lahan PLTU Indramayu 2 itu akhirnya kan nggak jadi dibangun. Nah, itu jadi area pertanian. Jadi setelah ngobrol sana ngalor ngidul sama petani di kampungnya itu, suasananya masih penjemuran rebon itu masih ada, masih banyak. Tapi sekarang isinya bawang merah. Karena mereka begitu nggak bisa lagi nyari rebon, mereka sangat bergantung ke pertanian. Bawang merah ya? Bawang merah, bawang merah, sawah, bawang merah sama sayuran semusim gitu ya, tanaman semusim gitu. Mereka di situ. Cuma kendalanya kalau untuk tanaman keras, kata mereka bilang kalau untuk tanaman keras mungkin sulit karena paparan debu dari PLTA itu masih Batu bara ya? masih pasti mencemari, kan di sana pohon kelapanya punah kan. Pohon kelapa, indikatornya itu pohon kelapa yang di tanaman pinggir pantai ya?
Dia kan tanaman keras lah ya, dia kan tumbuh terus, nggak akan ganti. Itu sampai punah berarti nggak cocok buat kayak budidaya tanaman buah-buahan kayak gitu. Ya. Dan warga di sana itu paling banyak kena ISPA. Ya. Kena ISPA, tapi pihak Puskesmas keberatan untuk ngebuka data. Jadi aku akhirnya minta ke Mas Tekor, terus buka juga data dari Dinas Kesehatan Indramayunya, ada data keluar, walaupun mungkin nggak update, tapi paling nggak bisa jadi inilah ada peningkatannya, memang ada pengaruhnya. Sama waktu itu buat memperkuat visual si paparan asap itu, ya aku foto X-ray-nya paru-paru keluarganya Duramini itu, ini yang waktu divonis kena ISPA. Ya. Oke. Sekarang ini khasnya obrolan kali ini nih, karena jurnalis foto kita harus ngomong nih, gimana seorang jurnalis foto itu melihat permasalahan dan isu infrastruktur gitu yang besar itu. Kalau dari kacamata jurnalis foto, apa yang dilakukan di lapangan yang bedain dengan reporter tulis misalnya? Nah, ketajaman visual itu gimana cara dapatnya di lapangan, cara nyiapinnya mungkin gitu. Fir, bisa mulai Fir. Kalau karena kita bercerita dengan visual ya Mas, jadi tapi kalau aku sendiri sama kayak Pak Prim ya, nggak langsung motret, kita harus nyari tahu dulu. Banyak ngomong, iya, ngobrol ya, sorry. Mau nggak mau, walaupun misalnya memang butuh waktu lama ya. Aku pribadi untuk ngobrol sama orang baru butuh waktu lama, tapi mau nggak mau untuk nguatin visual apa aja yang harus aku ambil, aku harus ngobrol, aku harus punya background informasinya. Jadi sebelum ke lapang aku riset dulu. Ternyata ya setelah di lapang pun aku tetap harus ngobrol sama warganya biar tahu kesaksian data yang lebih akurat itu kayak gimana gitu kan. Nah setelah itu baru aku bisa menentukan frame-frame apa aja yang bisa diambil, dan penentuan frame-frame itu setelah ngobrol itu gitu. Tapi coraknya selalu memberi porsi besar bagi warga terdampak ya? Iyalah. Iya, karena kalau aku sih lihatnya bukan buku foto perusahaan lah ya? Iya, ya. bukan. Maksudnya suara mereka itu kan kadang timbul hilang lagi, timbul tenggelam gitu. Betul. Timbul kalau pas rame-rame. Iya. Setelah itu nggak ada orang yang lain. Gitu. Terus mungkin orang udah mulai ngelupain karena oke, Indramayu aman nih, PLTU 2-nya nggak jadi dibangun. Tapi kan yang satu ini tetap ada, dan kita berkaca ke suntik mati PLTU ya. Suntik mati PLTU, karena yang PLTU Indramayu 2 ini mundur, si Jepang sebagai investor mundur itu karena ditagih komitmennya. Mereka kan komitmennya energi bersih. Iya. Begitu. Itu masih pakai batu bara yang mungkin ini juga ya, malu sendiri, entah gimana, pokoknya mundur aja. Yang jadi ininya kan, yang jadi masalahnya budaya orang-orang pesisir yang tadinya Rebon, nelayan udang Rebon, akhirnya mereka ternyata harus pinter juga sekarang bertani. Mereka harus pinter bertani karena begitu nggak ada Rebon ya udah jadi bawang merah atau jadi padi. Ya. Jadi padi, dan padi juga nggak tahu seperti apa pengaruhnya ya dari paparan PLTU itu. Yang pasti kan kalau Rebon hilang karena suhu air lautnya naik, Ya. karena ada pembuangan limbah langsung ke pantai. Terus warga-warga yang masih berkutat dengan masalah kesehatan mereka, karena yaitu
lingkungan yang nggak adil ya, mungkin buat sebagian warga terdampak. Mereka bisa masih tetap bisa bercocok tanam ini itu segala macam, tapi masih ngehirup racun yang sama dengan ini. Nah itu yang lalu gimana caranya diceritakan secara visual, dideketin sebagai sebuah cerita foto itu kan perlu teknik, perlu persiapan, perlu eksekusi di lapangan. Itu bisa diceritain ringkas nggak Mbak? Ceritain kayak tadi pemprioritasan pada warga itu. Gimana tuh nyeritainnya tuh? Waktu awal kesana, aku pertamanya sama riset dulu kayak Firly. Riset dulu lihat suasana di kampung sana gimana sih. Terus yang sulit itu ngegambarin dampak itu kan nggak. Kalau Citarum dampaknya tulisan gitu ini ya. Kalau nggak ada sampah aja itu kan udah kan langsung jadi gitu kalau ada sampah. Iya. Kalau di sana ngegambarin ini mau nyuruh nelayannya pura-pura kan ngomongin staging nyari rebon kan nggak mungkin. Akhirnya ya itu tadi kebetulan di sana itu PLTU-nya udah co-firing nih dengan biomasa ya, jadi seolah-olah dihijau-hijaukan dikit gitu sama pemerintah. Ini loh padahal cuma nggak sampai 5% gitu biomasanya. Jadi pelet kayu juga jadi masalah lagi kan, pengundulan hutan lagi buat produksinya. Begitu dicampur pelet kayu itu si asapnya itu agak kelihatan berwarna. Ada warna hitamnya. Terus di sana masih ada beberapa mural perlawanan tentang dampak dari PLTU dan penolakan PLTU Indramayu 2. Jadi setelah explore lebih kesana sini lagi baru ini bisa jadi ngegambarin dampaknya seperti apa itu sama ronsen tadi ya. Ronsen lagi. Sisanya sih warga masyarakat lebih mereka welcome ya, karena di Pulau Kuntul itu sebagian besar yang berjuang yang demo dan mereka bisa ngegarap di area lahan PLTU 2 itu yang nggak jadi dibangun itu, mereka bisa bertani di situ walaupun udah dicap tanah PLN tapi katanya udah emang diizinin. Beberapa warga yang pro PLTU itu agak ngomel-ngomel sih pas saya ngobrol dengan mereka. Mereka dapat ganti rugi gitu. Dapat lahan buat ditanami. Kita harus nyewa, mereka enggak. Dulu gimana? Kok bisa nggak dapat? Karena kita nggak ikut demo nih. Oh gitu. Oke. Iya. Selalu ada cerita kayak gitu di lapangan di lokasi-lokasi konflik itu. Oke, kawan-kawan. Terakhir pertanyaan terakhir mungkin buat Firly dan Pak Prima gitu. Jadi sebagai seorang jurnalis foto, mungkin ringkas ya sambil penutup ya, sebagai seorang jurnalis foto gitu yang tentu punya kekasan, punya pendekatan yang tentu sangat unik gitu terhadap sebuah isu dan peristiwa gitu, yang disiplin yang paling dibutuhkan gitu kalau untuk ke lapangan, terutama untuk menggali isu yang sangat besar yang bukan peristiwa kejadian gitu loh, bukan peristiwa kecelakaan, bukan peristiwa demo, bukan peristiwa hari penggusuran, tapi ini kan proses panjang ya. PSN ini kayak misalnya Pak Brun tadi juga sampai beberapa bulan gitu, beberapa tahun dampaknya baru kelihatan gitu. Nah mungkin ada tipsnya apa yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis foto muda katakanlah gitu, atau seorang reporter yang pengen mengabadikan lewat foto visual tuh apa yang harus disiapin, apa yang harus dimiliki? Aku dulu baru Pak Prim ya, biar jelas gitu. Sebagai yang muda dulu, penutupnya ini yang sudah senior. Kalau selain motret setiap hari ya, jadi ya motret nggak harus pakai kamera, motret juga bisa pakai handphone sekarang. Cuman
kemauan untuk baca apapun ya, baca entah itu berita, bahkan novel sekalipun, untuk biar kita bisa eksplorasi dengan berbagai perspektif gitu kan. Karena kadang ketika menjadi fotografer atau misalnya jadi seniman apapun itu sektornya, kita itu kadang terlalu nyaman di posisi kita dan enggan paham sama perspektif lain itu. Oke, itu teman-teman ya, membaca karena memberi tambahan atau pilihan perspektif ya, pilihan, dan mungkin juga pilihan imajinasi. Kalau imajinasi itu dalam arti kreatif ya, bukan ngarang-ngarang di lapangan. Pak Prim, setelah berdasarkan pengalaman 40 tahun motret, apa Pak Prim yang harus disiapin Pak Prim? Baca. Jadi studi literatur itu penting banget sebelum kita meliput sesuatu yang bukan peristiwa, tapi kita harus menggali di sana. Iya. Karena biasanya kita bisa ngembangin ide lain itu setelah kita datang, kita bisa ngebangun ide yang awalnya tadi 1, 2, 3 gitu, jadi 4, 5, 6, jadi ada tambahan. Sama memang harus dikejar ya, kalau momen itu harus dikejar, makanya berkali-kali bolak-balik gitu, bisa sampai berkali-kali. Di Cirebon aku cuma 2 hari, tapi berkali-kali sampai beberapa kali untuk ke lokasi biar bisa dapat gambaran punahnya rajungan di PLTU Cirebon 1 gitu, di kampung Warudur itu. Aku pengen ngegambarinnya kayak gitu. Bisa pergi sama nelayan ke lepas pantai buat ngebuktiin sendiri emang nggak ada rajungan di sini, harus pergi lebih jauh lagi dan modal yang dikeluarin lebih besar lagi, dan belum tentu hasilnya sepadan dengan modal ya. Jadi itu baca, nulis, dan sabar. Jurnalis foto itu sabar. Aku emosian sih. Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah obrolan sudah setengah jam lebih. Karya-karya kedua jurnalis foto ini bisa teman-teman tengok, teman-teman nikmatin di website bandungbergerak.id. Kalau Pak Prima juga ada di Tempo juga, karena dia juga memotret untuk Tempo juga. Dan pasti untuk PSN Bandung Bergerak sebagai media lokal independen tentu berkomitmen untuk terus mengawal gitu ya, karena bagaimanapun infrastruktur besar itu tentu akan berdampak. Nah, dampaknya terutama ke warga-warga kecil, warga-warga yang tidak bisa bersuara, warga-warga yang mungkin tidak bisa menolak, itulah yang perlu disuarakan terus-menerus supaya mereka juga mendapatkan haknya secara adil. Kita ketemu lagi di cerita dari lapangan berikutnya. Terima kasih Pak Prim. Terima kasih. Ya.